Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian tentang penggunaan kris sebagai metode pembayaran digital oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Daniel Agus Satrio, rekan kami, dan juga saya sendiri, yaitu Syafiq Afiful Azmi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Daniel Agus Satrio. Oke, terima kasih Saudara Sapik. Nah, di sini ada latar belakang kris, di mana kris ini upaya untuk mengatasi fragmentasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Sebelumnya, setiap penyedia layanan pembayaran memiliki kode QR sendiri-sendiri, sehingga menyulitkan pedagang dari konsumen dalam bertransaksi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Bank Indonesia meluncurkan kris sebagai standar nasional QR Code yang dapat digunakan oleh semua penyedia layanan pembayaran. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer menggunakan kris tingkat kenyamanan serta kendala yang dihadapi. Nah, data ini dikumpulkan dari kurang lebih 50 responden dari mahasiswa Prodi Informatika dan Sistem Informasi. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa mahasiswa Fasilkom ini lebih memilih menggunakan kris daripada uang tunai sendiri. Nah, yang pertama itu paham terhadap teknologi, di mana mahasiswa Fasilkom ini mengerti sistem keamanan dan integrasi teknis kris, standar Bank Indonesia, inskripsi. Nah, jadi ini bisa dibilang jadi lebih percaya buat kalangan mahasiswa. Dan yang kedua, praktis dan cepat. Cukup pakai satu aplikasi, e-wallet atau bank favorit. Proses bayar hanya kurang lebih 3 detik, lalu scan selesai. Nah, maksudnya dari ini tuh, jadi kalau misalkan kita pakai kris kan kita udah nggak ngeluarin uang tunai lagi, yang nggak perlu adanya kembalian dan segala macam yang dimana itu membuang-buang waktu. Nah, yang ketiga adalah menghindari repot, tidak perlu bawa uang tunai atau install banyak aplikasi wallet. Nah, di sini kan tadi kita emang membahas tentang kris ya, dimana kris ini cuman scan, habis itu selesai. Nah, kalau untuk install banyak aplikasi wallet itu ya cukup satu aplikasi wallet, misalkan Dana, ya udah Dana tuh bisa transfer ke bank-bank yang lain. Nah, ini ada identifikasi masalah di mana dalam era digitalisasi pembayaran, kris atau bisa kita sebut dengan Quick Response Code Indonesian Standard menjadi salah satu inovasi sistem pembayaran yang diharapkan dapat mempercepat transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Nah, pemerintah Indonesia yang menggalakkan penggunaan kris di berbagai sektor, termasuk di lingkungan kampus. Namun, meskipun kris semakin tersedia, tidak semua mahasiswa secara aktif menggunakannya. Dari tingkat kenyamanan, frekuensi penggunaan, serta kendala teknis masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kris. Nah, maka dari itu, kami ingin mengidentifikasi yang pertama ada tingkat penggunaan kris sebagai alat pembayaran digital dalam lingkup Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, frekuensi penggunaan kris mempengaruhi kenyamanan para penggunanya. Nah, sini ada metodologi penelitian di mana yang pertama ini kita pakai pendekatan sampling, yang kedua ada instrumen pengumpulan data melalui kuesioner online, yang ketiga ada analisis data. Di sini ada analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk memahami dan merangkum data secara sederhana sebelum melangkah ke analisis lanjutan, yang terdiri dari 2 poin, yaitu modus, median, mean, dan probabilitas. Nah, lalu berikutnya ada analisis inferensial. Karena metode analisis ini yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil sampel. Beberapa metodenya, yang pertama ada uji hipotesis, yang kedua ada uji korelasi Spearman, yang ketiga ada uji chi-square. Nah, di sini ada variabel analisis. Yang pertama tuh ada frekuensi penggunaan kris. Nah, bisa kita lihat di sini kan, karena di
Fakultas Ilmu Komputer Unsika itu ada 2 prodi, yang ada prodi yaitu Informatika dan Sistem Informasi. Di gambar pertama ini lebih dominan anak informatika yang mengisi responden tersebut. Lalu di gambar berikutnya, gambar kedua, di sini ada semester, di mana semester 4 ini tergolong banyak yang mengisi form tersebut atau bisa dibilang menggunakan kris daripada angkatan semester 2 dan semester 6. Lalu berikutnya lokasi penggunaan kris. Nah, di sini kita menaruh beberapa lokasi, diantaranya kantin kampus, minimarket, warung makan, e-commerce, pedagang kaki lima, apps mobile, laundry, warung Tegal, dan teman. Nah, dari survei yang sudah kita berikan kepada teman-teman, di sini rata-rata mahasiswa Fasilkom menggunakan pembayaran kris di kantin kampus dengan total 27 orang. Nah, lalu kita tingkat kenyamanan dengan skala 1 sampai 10. Nah, di sini kita juga menggunakan tingkat kenyamanan dengan skala 1 sampai 10, di mana 28 orang tersebut lebih nyaman menggunakan kris. Nah, lalu berikutnya ada kendala yang dialami para penggunanya. Nah, yang pertama, karena kris ini perlu adanya jaringan. Nah, yang pertama yang menjadi kendala dalam kris ini adalah sinyal yang buruk, di mana kalau misalkan kita nggak punya sinyal yang kuat, itu kris nggak akan bisa beroperasi. Contohnya kalau misalkan kita mau transfer, contoh saya kan pakai bank BCA. Nah, bank BCA itu ada indikator lampu, yang dimana kalau lampu hijau tuh baru bisa bertransaksi, sedangkan untuk lampu merah itu menandakan jaringannya di situ kurang bagus. Jadi kita kalau mau transfer ya harus jaringan yang bagus. Indikator lampu di aplikasi mobile tersebut berwarna hijau. Tapi yang berikutnya juga kendala yang dialami oleh teman-teman mahasiswa Fasilkom itu adalah tidak tersedia layanan kris, di mana yang kita lihat untuk beberapa warung-warung yang ada di sekitar kampus kami, kampus Unsika itu, ada beberapa warung yang memang belum menggunakan kris. Jadi mau nggak mau ya mahasiswa harus membayar menggunakan uang tunai. Nah, untuk tools analisisnya, nah kita menggunakan Excel untuk statistik deskriptif baik dari mean, modus, dan presentasenya. Nah, berikut dari hasil survei yang sudah kita lakukan, seberapa sering teman-teman kami, anak-anak Fasilkom, menggunakan kris dalam seminggu terakhir. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 indikator warna, yaitu biru, merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna hijau ini lebih dominan, yaitu 56%, di mana 56% ini meliputi lebih dari 5 kali mahasiswa menggunakan kris dalam kurung waktu seminggu. Dan di sini kita menghitung pulang dengan probabilitas penggunaan kris, di mana P lebih dari 5 kali sama dengan jumlah responden dibagi total responden sama dengan 0. Nah, berikut ada rumusnya, di mana P lebih dari 5 kali dan 31 dari 31 ini adalah jumlah responden si ininya. Ya, itulah. Terus dibagi sama total responden. Nah, total responden di dalam form kita itu adalah 55 orang. Jadi 51 dibagi 55 sehingga menjadi hasilnya 0,5. Lalu berikutnya ada probabilitas bersyarat, di mana P sinyal buruk
per kantin kampus dengan jumlah responden dengan sinyal buruk di kantin dibagi pengguna kantin. Nah, di sini nilai 44 ini adalah jumlah responden dengan sinyal buruk yang sudah ada di data Excel kami. Lalu dibagi dengan pengguna kantin, di mana pengguna kantin itu kalau di tabel tadi itu adalah 27 orang, di mana di sini kita bagi 44 bagi 27 ya hasilnya 1,6. Nah, berikut ada perhitungan min, modus, dan median, di mana untuk rumus min sendiri sama dengan sigma skor kenyamanan dibagi jumlah responden, di mana min-nya itu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 8 hingga ditambah 9, di mana ini itu adalah nilai keseluruhan dari si tabel I tersebut. Terus dibagi dengan jumlah responden 55. Jadi kalau kita totalin di tabel Excel-nya itu totalnya gini 473, lalu kita bagi dengan jumlah responden 53, dan di sini kita mendapatkan hasil 8,6. Nah, yang berikutnya menghitung modus. Karena modus ini adalah nilai yang sering muncul, jadi yang sudah kami hitung ini adalah nilai yang sering muncul ini, yaitu angka 10 dengan kurang lebih 20 angka yang muncul di angka 10 tersebut. Lalu menghitung median, di mana kita mengurutkan semua skor kenyamanan ini dari terkecil hingga terbesar, di mana yang terkecil ini adalah nilainya 2 dan yang terbesar ini adalah nilainya 10. Karena jumlah datanya ganjil 55 responden, nah median adalah rata-ratanya itu di angka 28. Jadi 28 itu maksudnya urutan di 28, di mana urutan di 28 itu adalah nilainya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bisa kita lihat untuk ringkasan hasilnya adalah min-nya itu nilainya 8,6, modusnya itu 10, dan mediannya itu adalah 5. Nah, berikutnya bisa dilanjut oleh kawan saya, Safik Afiful. Silakan. Oke, selanjutnya terdapat uji korelasi Spearman di sini. Oke, boleh next mungkin. Oke, di sini ada rumusannya itu sendiri, di mana P sama dengan 1 dikurang 6 sigma D batas atas 2 batas bawah I per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Nah, P di sini tuh sama dengan koefisien korelasi Spearman-nya itu sendiri, lalu DI itu sama dengan hasil selisih antara ranking X dan Y, dan N itu sama dengan jumlah pasangan data. Nah, langkah-langkahnya di sini kita siapkan dulu dua variabel yang berbentuk ordinal atau numerik. Nah, dalam kasus ini X-nya itu sama dengan skor frekuensi penggunaan kris atau data ordinal. Lalu Y-nya sama dengan skor kenyamanan menggunakan kris skala 1 sampai 10. Lalu kedua, ubah nilai menjadi peringkat ranking. Setiap nilai pada X dan Y diubah menjadi nilai ranking 1 sama dengan nilai terkecil. Lalu 3, hitung selisih perangkat D dan kuadrat D kuadrat. Boleh next? Oke. Lalu kemudian kita hitung si korelasi Spearman-nya itu sendiri, dan ditemukan hasilnya yaitu di sini sebagai landasannya jika P min value kurang dari 0,05 maka hubungan antara kedua variabel signifikan secara statistik. Tapi jika P min value-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan antara kedua variabel signifikan secara statistik. Nah, dari hasil perhitungan di sini P min value-nya itu sama dengan 0,1112, atau korelasinya itu P lebih dari 0,05, sehingga nggak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nah, di sini karena H0-nya itu ditolak, maaf sebelumnya, karena H0-nya tidak ditolak, artinya
kita tidak dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara frekuensi dan kenyamanan penggunaannya. Lanjut. Oke, selanjutnya ada uji chi-square. Oke, pertama-tama ada rumus chi-square itu sendiri, di mana rumusnya adalah x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat dibagi pangkat per E. Nah, x kuadrat ini sama dengan nilai chi-square-nya itu, lalu O-nya ini observer atau hasil pengamatan atau data aktualnya, E-nya itu sama dengan frekuensi harapan. Nah, langkah pengujiannya pertama kita harus tahu bahwa hipotesisnya itu terdapat H0 sebagai hipotesis 0, yang mana nantinya jika itu tidak ada hubungan antara program studi dan frekuensi penggunaan kris. Lalu H1 hipotesis alternatif, ada hubungan antara program studi dan frekuensi penggunaan kris. Lanjut. Oke, dua, kita bikin tabel kontingensinya. Di sini kita buat tabel silang antara prodi dan frekuensi penggunaan kris. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk prodi informatika untuk yang memilih 1 sampai 2 kali terdapat 8 responden, lalu 3 sampai 5 kali terdapat 12, lebih dari 5 kali terdapat 22, dan totalnya itu 42. Kemudian sistem informasi terdapat 2 untuk 1 sampai 2 kalinya, lalu 3 sampai 5 kali terdapat 2, lebih dari 5 kali terdapat 9, dan totalnya itu sama dengan 13. Nah, dari situ bisa kita jumlahkan kalau dua prodi tersebut digabungkan, maka yang memilih 1 sampai 2 kali itu berjumlah 10, lalu 3 sampai 5 kali berjumlah 14, lebih dari 5 kali berjumlah 31, dan total semuanya itu adalah 55 data. Oke, selanjutnya kita hitung frekuensi harapannya atau E-nya. Di sini kita hitung nilai yang diharapkan untuk setiap sel dalam tabel dengan rumus di bawah ini. E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, di sini yang pertama terdapat informatika 1 sampai 2 kali, E sama dengan 42 dikali 10 dibagi 55, hasilnya sama dengan 7,64. Lalu informatika 3 sampai 5 kali, E sama dengan 42 kali 14 dibagi 55 sama dengan 10,69. Lalu informatika lebih dari 5 kali, yaitu E sama dengan 42 kali 31 dibagi 55 sama dengan 23,67. Lalu sistem informasi yang memilih 1 sampai 2 kali, E sama dengan 13 kali 10 dibagi 55, yaitu 2,36. Lalu terdapat sistem informasi yang memilih 3 sampai 5 kali, yaitu E sama dengan 13 kali 14 dibagi 55 sama dengan 3,31. Lalu sistem informasi yang memilih lebih dari 5 kali, E sama dengan 13 kali 31 dibagi 55 sama dengan 7,33. Lanjut. Oke, kemudian di sini kita hitung si chi-square-nya itu dengan rumus buka kurung O dikurang E tutup kurung kuadrat dibagi E, di mana di sini udah kita hitung melalui Excel, yang nantinya hasilnya itu dapat dilihat dari tabel berikut. Di situ seperti informatika yang memilih frekuensi 1 sampai 2 kali, hasilnya adalah 0,017, kemudian yang memilih 3 sampai 5 kali 0,161, kemudian yang memilih lebih dari 5 kali 0,118. Lalu sistem informasi yang memilih 1 sampai 2 kali yaitu 0,055, lalu sistem informasi yang memilih 3 sampai 5 kali yaitu 0,518, lalu sistem informasi yang memilih lebih dari 5 kali yaitu hasilnya 0,380. Kemudian nilai chi-square sendiri kita hitung dengan rumusnya chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat dibagi E. Nah, hasil-hasil penghitungan yang tadi, yang sebelumnya, ditambahkan semuanya, dijumlahkan, yang mana hasilnya adalah 1,249. Nah, nilai hitung manual ini
sangat mendekati hasil dari perhitungan perangkat lunak, yaitu 1,2515. Perbedaan terkecil terjadi karena pembulatan selama perhitungan manual. Lalu lanjut. Nah, dari sini bisa kita lihat hasil analisisnya. Nilai P min value yang diperoleh adalah 0,5349. Yang dalam pengujian hipotesisnya kita membandingkan P min value ini dengan tingkat signifikan yang umum digunakan, yaitu alpha sama dengan 0,05. Nah, untuk aturan pengambilan keputusannya, jika P min value kurang dari 0,5, yaitu kita menolak hipotesis 0, H0 atau H0, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel. Nah, jika P min value lebih dari 0,05, yaitu kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. Nah, karena nilai P min value-nya sama dengan 0,5349, jauh lebih besar dari alpha 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Artinya secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara program studi atau informatika atau sistem informasi dengan frekuensi penggunaan CRIS. Oke, sekian presentasi yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.